Assalamualaikum. Zaman kekinian ada loh teknologinya untuk nyetop selera makan. Di terakhir nanti kita obrolin. Ada ya slogan kesehatan menyebutkan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, walau tidak ada hadis yang bunyinya persis itu, sejumlah riwayat menyebutkan Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya jangan makan berlebihan. Beliau sendiri juga mencontohkan makan itu secukupnya. Porsi kecil, cuma beberapa suap, sekedar untuk meluruskan punggung gitu dikiaskannya. Ada juga anjuran Nabi, idealnya perut itu terisi sepertiganya saja dengan makanan padat, sepertiganya dengan air minuman, dan sepertiganya itu kosong aja untuk napas atau udara. Kesahihannya ini silakan aja para penonton yang soleh melengkapi kalau dianggap kurang akurat. Logika sehatnya gimana sih? Nah, kata pakar kesehatan, yang paling sip untuk manusia itu kalau asupannya senantiasa pas. Bukan cuma untuk manusia ya, karburator mobil aja juga gitu. Kalau bensinnya banjir, dia mogok, bensinnya telat, dia mogok juga. Di satu sisi, yang terbaik itu mestinya pas, tapi di sisi lain, ngepasin itu susah. Kemampuan proses dan kebutuhan nutrisi kita dari waktu ke waktu berubah-ubah tuh ya. Jadinya, asupan itu kadang kurang, kadang lebih, pasti aja kayak gitu. Kalau lebihnya dikit, itu bisa diatur-atur. Tapi kalau lebihnya kebanyakan, kredit. Gula, karbo, junk food, sama lemak jelek. Wah, kalau kebanyakan dia ningkatin gula darah. Terus pencet-pencet balon. Supaya gula darah nggak tinggian, kedoronglah jadi trigliserid. Terus kedorong jadi timbunan lemak. Di bawah kulit dan di rongga badan, rongga perut. Protein kebanyakan aja. Jadi kelebihan purin, asam urat. Kombinasi dari itu semua kayak kaset rusak nih, diulang-ulang. Yang keseringan kebanyakan makan, itu cepat uzur. Nah, untuk meredamnya, terus ada puasa fasting. Tapi ya kalau cuma puasanya tahun sekali, bulan Ramadan, terus 11 bulan berikutnya anarki, nggak ketolong juga. Karena itulah terus muncul slogan tadi itu, berhentilah makan sebelum kenyang. Praktek ini susah loh. Mending puasa sekalian, itu bahkan relatif lebih gampang. Se-Indonesia ya, yang sanggup puasa Ramadan itu 100 juta lebih jangan-jangan. Rata-rata happy-happy aja tuh sepanjang hari. Apalagi nanti kalau terus terima THR-nya itu double. Widih, happy banget tuh. Googling di internet ya, juga membuktikan. Barusan nih saya searching beratnya puasa Ramadan. Yang muncul bilangnya apa coba? Yang terberat di puasa Ramadan itu 10 hari pertama. Bla bla bla. Tapi kalau disimpulkan ya 10 hari pertama itu memang lebih berat dari hari-hari berikutnya. Tapi yang nggak berat-berat amat. Anak-anak kecil aja banyak yang bisa. Manula sepuh juga idem. Bahkan ya orang sakit aja kalau sakitnya nggak seberapa berat itu tetap bisa puasa dengan aman-aman saja. Tanpa drama apapun kecuali drama Korea. Yang ditonton sambil ngabuburit. Walah. Intermittent fasting itu juga sama. Dia nggak sebegitu beratnya. Bisa seamless bahkan. Tapi kalau mesti berhenti makan sebelum kenyang, nah ini jarang ada yang bisa. Takjil gitu ya, pembuka awalan puasa Ramadan, Nabi mencontohkan sekedar minum air atau makan kurma 2-3 butir. Dah berhenti. Sedangkan kalau kita acara bukber tuh silakan aja diamati. Gitu maghrib, wih, kurmanya sih bener cuma makan 2-3 butir. Tapi habis itu, wih, ngelirik kanan kiri, gorengan enak nih kayaknya. Habis 3, es kelapa muda atau es cincau. Mau dibatasin setengah gelas, nah, kerasa nanggung banget. Nah, kalau nahan nafsu di saat Ramadan aja nggak bisa, di luar Ramadan, apa kabar saudara-saudara? Tapi itu nggak semua ya. Yang udah subscribe di kanal sini, saya perhatiin sih banyak yang jagoan dalam disiplin makan. Tapi ini maksud saya yang merata-rata di luar sana. Udah nanggung enak, itu seringnya nafsu kita terus pengennya bablas tuntas, susah ditahan-tahan, manusiawi banget. Kayak muncul efek ketagihan gitu, ketagihan dopamin, yang merupakan ketagihan saat yang susah dibendung. Kalau yang parah banget, nah, ketagihannya bukan sekedar sesaat di waktu buka, tapi terus-terusan. Cuman, yang seperti itu paling 10-15% aja dari populasi, sedangkan yang suka kena ketagihan sesaat, nah itu mungkin mayoritas populasi. Ini tantangan kehidupan, ujian kesabaran, dan congratulations buat kalian semua yang sudah berhasil mengatasi hal ini. Berkah dari Sang Maha Kuasa dan buah dari disiplin kalian sendiri. Sebelum kita bicara nih gimana ngatasinya ya, mungkin bagus juga kalau kita lihat apa sih bagusnya untuk kesehatan jangka panjang kita, disiplin membatasi asupan makanan. Balik lagi ya ke yang tadi, bahwa yang paling ideal sebenarnya kalau asupan nutrisi itu serba pas. Cuman kalau ngepasin ini susah, maka ikhtiar terbaik itu ya asupannya mesti di style agak kurang dikit gitu. Bagi tubuh kita, kalau kurang dikit itu lebih mudah untuk di style sedemikian supaya jadi pas, tanpa ekses-ekses berarti
daripada kalau asupannya berlebih, bukan sekedar lebih dikit tapi lebih banyak. Itu biasanya ya ada sih pengaturannya, tapi selalu menimbulkan ekses negatif, radikal bebas, oksidatif stres, inflamasi meningkat, dan seterusnya. Istilah populer banget dari goyangnya kestabilan marka-marka biologis kita. Real nih ya, kalau asupan bioenergi kurang dikit, tubuh kita kan banyak cadangannya tuh. Kecuali nih, kalau bayi baru lahir becet tuh, dia belum sempat nimbun glikogen lemak. Kalau energi dari makanan kurang, tubuh kita itu selalu bisa bakar lemak, munculin keton lewat proses ketosis. Bisa juga dia ngepasin glukosa darah dengan gluconeogenesis yang otomatis. Kalau yang kurang biomaterial, kalau kurangnya parah, itu di zaman kredit. Tapi kalau kurang dikit-dikit, tubuh bisa ngencengin daur ulang via mekanisme autofagi yang sering kita ulas. Bisa juga dia mensintesis protein dengan cara-cara lainnya, ujungnya jadi pas. Daur ulang yang seperti itu, dan proses ketosis, gluconeogenesis tadi, ya nggak membawa ekses negatif. Sebaliknya, malah membawa dampak positif, healing, rejuvenation, pemudaan kembali. Nah, tapi kembali ke isu di atas, dalam keseharian itu alaminya cuma kaum elit aja tuh yang bisa nahan diri kayak gitu, bisa beneran sabar untuk menyetop asupan makanan dan minuman selagi nanggung-nanggungnya, pas lagi enak-enaknya. Yang selebihnya ya udah tergerak oleh naluri purba yang manusiawi, biasanya itu ada kecenderungan kebablasan, yaitu khususnya di saat kemakmuran dan kelimpahan makanan itu merata-rata kayak sekarang. Tapi namanya manusia nih ya, segala keterbatasan itu makin kesini makin sering untuk diupayakan diatasi dengan teknologi kan ya. Aslinya nggak bisa nyelam ke air terlalu dalam, setelah tercipta kapal selam canggih, bisa nyelam berbulan-bulan di kedalaman laut nggak nimbul-nimbul. Begitu nimbul, terus nyengir. Nyengir ini artinya sehat walafiat, nggak kenapa-napa gitu. Terbang juga asli-aslinya kan nggak bisa, tapi dengan teknologi, terus bisa celurat-celurut, naik pesawat kemana-mana. Bisa nggak sih? Ada teknologi yang efektif, meredam nafsu makan berlebih. Ini pertanyaan yang umurnya udah berabad-abad. Nah, terjawab nih. Zaman kekinian, orang itu terus menemukan bahwa untuk meredam nafsu makan, ada yang namanya hormon leptin, ada yang lebih pakem dari itu, namanya GLP-1, hormon glucagon-like peptide 1 atau peptida mirip glucagon 1. Kalau GLP ini meninggi, ampun-ampunan. Biasanya orangnya akan ogah untuk makan apa-apa lagi. Pakem ngeremnya, dan lama-lama GLP-1 ini bisa dibikinin obatnya gitu. Dengan itu, bahkan yang kecanduan makannya kelas berat aja, itu bisa direm secara pakem. Tapi berhubung ini udah agak panjang, segini dulu lah ya. Terkait GLP ini nanti kita bahas di video tersendiri. Terima kasih.